fucking lie to me like that. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Don't judge a book by its cover. Jangan melihat seseorang dari penampilannya aja ya. Tetapi terkadang nih, untuk sebagian orang tidak mau menunjukkan sisi dalam sebenarnya dan menunjukkan sisi apa yang seharusnya ditampilkan ke orang lain. Karena takut masa lalu akan mempengaruhi kehidupan yang sekarang. Inilah yang terjadi dengan film Swallow tahun 2019 yang disutradarai oleh Carlo Mirabella Davis. Film ini mengikuti cerita tentang masa lalu dan tekanan kehidupan yang sekarang yang dialami oleh seorang wanita. Dan wanita cantik ini diperankan dengan Hayley Bennett. Untuk menciptakan kebahagiaan yang diinginkan, wanita cantik ini melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Ini adalah Lucy, bukan nama di filmnya ya. Lucy merupakan seorang ibu rumah tangga, sekaligus seorang istri dari direktur perusahaan besar. Setiap harinya Lucy seperti ibu rumah tangga yang lain, beresin rumah dan sambil menunggu suaminya pulang. Look at you. Did you miss me? Dan ini adalah Ricky, suaminya. Saat sedang makan malam, Lucy menceritakan kesehariannya ke Ricky, tetapi Ricky tampak sibuk dengan handphonenya. Dan Lucy pun dicuekin. Beberapa hari kemudian, Lucy hamil. Wow. Orang tua Ricky alias mertua Lucy kemudian mengundang Lucy untuk makan malam untuk merayakan kehamilannya. Lucy disuruh menjaga baik-baik kandungannya karena bayi itu adalah calon direktur. Ricky kemudian menyuruh Lucy untuk menceritakan masa kecilnya, tetapi Lucy tidak mau cerita. Lucy kemudian dipaksa cerita dan mertua Lucy pun ingin mendengar cerita dari Lucy. Cerita Lucy baru seperempat jalan dan belum setengah. Mertua Lucy langsung memotong omongan Lucy dan membahas pekerjaan. Dan itu membuat Lucy jadi merasa kecil hati. Saat mereka sibuk bahas pekerjaan, Lucy melihat es batu yang di gelas yang kayaknya enak banget kalau dikunyah. He's on safari. No, if there's anything safari. Keesokan harinya, Lucy sedang menata kamar untuk calon bayinya. Tiba-tiba, ibu mertua Lucy datang, membawa buku bacaan untuk Lucy. Ibu mertua kemudian menyuruh Lucy untuk memanjangkan rambutnya karena Ricky suka dengan perempuan yang rambutnya panjang. Lucy kemudian membaca buku itu dan isinya tentang motivasi dan kesenangan. Tak lama kemudian Lucy melihat kelereng yang besar. Lucy memperhatikan kelereng itu. Entah apa yang ada di pikiran Lucy, Lucy lalu menelannya. Keesokan harinya suami Lucy bersiap untuk pergi ke kantor. Tetapi dasi yang dipakai Ricky itu kusut. Ricky kemudian memanggil Lucy dan Lucy meminta maaf. Ricky mengatakan tidak masalah, tetapi Ricky tampak kesal. I'm sorry. Lucy kemudian pergi boker. Setelah boker, Lucy tidak menyiram klosetnya. Lucy malah mengobok-obok itu kloset. Ternyata Lucy mencari kelereng yang dia telan kemarin. Jorok banget emang si Lucy. Setelah kelereng itu ketemu, kelereng itu dijadikannya koleksi. Berawal dari sini, Lucy mulai menelan yang aneh-aneh. Saat Lucy sedang memvakum karpet, tiba-tiba mesin vakumnya mati. Lucy melihat ada paku payung yang nyangkut. Lucy memperhatikan paku itu dan punya pikiran untuk menelannya. Paku payung itu memang ditelan dengan Lucy dan dimuntahin lagi. Lucy kemudian pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Lucy melihat lidahnya lecet. Lucy kembali lagi ke ruang tamu dan memperhatikan paku payung itu. Makan gak ya? Makan gak ya? Kalau nggak dimakan sayang pula lagi. Tidak mau lagi pikir panjang, Lucy langsung memaksa untuk menelan paku payung itu. Setelah menelan paku, Lucy merasa ada bahagia tersendiri. Malam harinya, Ricky pulang ke rumah dengan membawa teman-temannya dan mereka sedikit mabuk. Lucy melihat mereka dari balik kaca. Tiba-tiba perut Lucy sakit. Di kamar mandi Lucy muntah darah. Tiba-tiba Ricky datang ke kamar mandi dan Lucy buru-buru membereskan muntahannya.
Setelah selesai, Lucy membuka pintu kamar mandi dan tangan Lucy gemeteran. Ternyata Lucy sedang memegang paku payung yang dia makan tadi dan dijadikannya koleksi lagi. Keesokan harinya, Lucy makin terobsesi untuk makan yang aneh-aneh dan itu membuat Lucy semakin semangat menjalani hari-harinya. Dan ini adalah benda yang sudah dimakan dengan Lucy dan sudah berhasil dikeluarin. Beberapa hari kemudian, Ricky menemani Lucy USG cek kehamilan. Bidan menemukan hal aneh di perut Lucy dan Lucy dibawa ke ruangan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dokter kemudian mengeluarkan benda yang sudah dimakan dengan Lucy. Lucy mengalami penyakit pika, yaitu keinginan untuk memakan sesuatu selain makanan. Saat Lucy balik ke rumah, Lucy habis-habisan dimarahi dengan Ricky. Don't understand, all right? Why? Why would you do something like No. I just. What the fuck is wrong with you? Stupid fucking bastard. All right, don't fucking lie to me like that. Keesokan harinya, mertua Lucy menyewa psikiater untuk Lucy. Lucy merasa keberatan, tetapi Lucy tidak ada pilihan lain. Can I just have the medication? Lucy kemudian pulang ke rumah dan diajarin membuat jus yang sehat dengan ibu mertuanya. Tiba-tiba Lucy dikenalkan dengan seseorang dan orang itu dikasih tugas untuk mengawasi keseharian Lucy alias menjadi bodyguard Lucy. Lucy merasa keberatan lagi karena Lucy tidak butuh bodyguard, tetapi Lucy tidak ada hak untuk berkata tidak. Mau tidak mau harus menuruti kemauan Ricky dan mertuanya. It really takes the pressure off. Plus you're still recovering from. Lucy kemudian tidak luput dari pandangan bodyguardnya. Lucy merasa kesal dan jengkel. Mau ke kamar mandi, badan Lucy harus dicek dahulu. Di kamar mandi, Lucy menyimpan cemilan. Cemilan itu adalah baut-baut kecil. Keesokan harinya, Lucy ada sesi psikiater. Dan Lucy malas sekali jawab pertanyaan dari psikiater itu. Saat Lucy mau pulang, Lucy mau bicara tentang keluarganya, tetapi Lucy harus pulang sekarang dan dilanjutkan lagi besok. Saat Lucy pulang ke rumah, Lucy sedang merayakan ulang tahun suaminya. Lucy kemudian bertemu dengan teman Ricky, dan teman Ricky itu keceplosan tentang Lucy yang makan sembarangan, dan itu membuat Lucy kesal. Anymore, I'm gonna have to get my stomach pumped. I can't believe you fucking told me. Okay, can you please not run? Keesokan harinya, Lucy ada sesi psikiater, dan sesuai janji, Lucy cerita tentang keluarganya. Dan psikiater itu tidak boleh menceritakannya ke orang lain. Lucy mengatakan kalau dulu ibu Lucy diperkaos dan hasil perkaosan itu adalah Lucy. Psikiater itu kaget. Lucy kemudian menunjukkan foto ayah kandungnya. Psikiater itu kemudian bertanya ke Lucy, apa Ricky tahu tentang ini? Tentang Lucy anak hasil dari perkaosan. Lucy menjawab tidak karena Lucy tidak mau membahasnya. My sisters love me. Tak lama kemudian, Lucy pulang ke rumah dan sedang merapikan bunga. Lucy melihat ke arah tanah dan bawaannya pengen banget makan tuh tanah. Mungkin bawaan ibu hamil kali ya. Di sisi lain, psikiater itu menelpon Ricky dan menceritakan tentang ibu Lucy yang diperkaos. Dan hasil perkaosan itu adalah Lucy. Psikiater itu mengambil kesimpulan kalau kejadian itu yang mendorong Lucy menelan yang aneh-aneh. Ternyata Lucy mendengar itu. Dan emang psikiater itu tidak bisa dipercaya. Tak lama kemudian, Ricky pergi nge-gym dan Ricky tidak membahas ibu Lucy, malah Ricky makin sayang dengan Lucy. Akan tetapi, saat Ricky pergi, Lucy seperti orang kesurupan. You alright? Under the bed. Go away. Maybe I clean the whole room. Ternyata, Lucy dan bodyguardnya sampai ketiduran di bawah kolong. Lucy kemudian bangun, melamun sebentar, dan kemudian Lucy mengambil benda yang bisa ditelan. Dan yang ditelan Lucy kali ini tidak main-main, parah. Obeng yang dimakan. Lucy kemudian dibawa ke rumah sakit karena obeng itu nyangkut di kerongkongan.
Setelah Lucy sembuh, Ricky dan mertua Lucy sepakat untuk menitipkan Lucy di rumah sakit khusus pengidap penyakit Pika sampai bayi Lucy lahir. Lucy menolak dan Lucy ingin tinggal dengan Ricky. Lucy janji kalau dia tidak akan mengulanginya lagi, tidak akan menelan yang aneh-aneh. Tetapi kalau Lucy menolak, Ricky akan menceraikan Lucy. And if she won't go, Richie wants a divorce. Tak ada pilihan, Lucy menuruti kemauan mereka. Saat Lucy mau pergi, casan handphone Lucy ketinggalan di kamar. It's got my games on it. Okay, I can go get it. I'll get it. I'm not a baby. Lucy tampak sedih dan bodyguardnya merasa kasihan. Lucy kemudian menatap ke jendela. Lucy pengen kabur. Lucy menatap ke bodyguardnya seakan meminta bantuan. Bodyguard Lucy kemudian membantu Lucy dalam pelarian dan bicara ke Ricky kalau Lucy sedang di kamar mandi. Where is she? Bathroom. Lucy masih terus lari dan dia minta tumpangan ke mobil yang lewat. Lama tak muncul, Ricky menyusul Lucy ke kamar mandi dan mereka kaget Lucy sudah tidak ada. Here, take my car. Lucy kemudian berhenti di kos-kosan dan Lucy masih sempat-sempatnya ngambil tanah untuk dijadikan cemilan. Lucy kemudian menelpon Ricky. Lucy menjelaskan alasannya mengapa dia pergi. Lucy sangat memaksakan diri untuk membuat Ricky dan keluarga Ricky bahagia dan tidak memikirkan kebahagiaan Lucy sendiri. Ricky ingin Lucy kembali, tetapi Lucy tidak mau kembali dengan Ricky. Ricky kemudian marah dan memaki Lucy kalau Lucy itu akan menjadi gembel kalau tidak kembali dengan Ricky. Come back. Lucy kemudian menutup teleponnya dan kemudian merusak handphonenya supaya Ricky tidak bisa mencarinya. Lucy kemudian menonton TV tentang ayah dan anak sambil makan tanah dijadikannya cemilan. Keesokan harinya Lucy bangun kaget karena pintu kamar ada yang mengetuk. Lucy membuka pintunya, rupanya itu adalah ibu kos yang menagih uang kosan. Kosannya per hari dan Lucy tidak memperpanjang kosannya. Lucy kemudian pergi untuk menelpon ibunya dan rupanya Lucy tidak diinginkan dengan ibunya. Hi, Mom. What's up? Setelah menelpon ibunya, Lucy pergi ke rumah ayah kandungnya. Sesampainya di lokasi, anak dari ayah kandung Lucy sedang merayakan ulang tahun. Lucy bertemu dengan ayah kandungnya, tetapi ayah kandung Lucy tidak mengenali Lucy. Karena ayah kandung Lucy sedang di dalam penjara sewaktu Lucy lahir dan tidak pernah bertemu setelah itu. That's wonderful. Can I No. Ayah kandung Lucy kemudian bertanya ke Lucy siapa yang mengundangnya ke pesta ulang tahun itu. Lucy kemudian menyebutkan nama ibunya dan sekarang ayah kandung Lucy tahu kalau Lucy itu adalah anaknya. Old friend of mine. I haven't seen her in years. Hey, Brad. Ayah kandung Lucy takut kalau Lucy akan bicara ke istrinya yang sekarang kalau dia dulu memperkaos ibu Lucy. Tetapi Lucy mengatakan hanya ingin bertemu dengan ayah kandungnya dan meminta penjelasan kenapa dulu dia meninggalkan Lucy. Ayah kandung Lucy kemudian meminta maaf atas perbuatannya yang bejat dahulu dan Lucy memaafkannya. Beberapa hari kemudian, Lucy pergi ke dokter dan Lucy meminta pil untuk menggugurkan kandungan. Lucy kemudian menggugurkan kandungannya di toilet. Setelah menggugurkan kandungan, Lucy menatap ke cermin seakan Lucy siap memulai hidup yang baru. Masa lalu Lucy bahwa Lucy tidak diinginkan dengan orang tuanya dan juga tekanan dari pernikahannya menyebabkan Lucy menciptakan kebahagiaannya sendiri, yaitu dengan menelan yang aneh-aneh. Lebih tepatnya Lucy mengalami gangguan Pika. Pika adalah kelainan yang terjadi di mana seseorang mengkonsumsi makanan non-makanan atau benda asing yang tidak memiliki nilai gizi. Seseorang yang mengalami Pika biasanya mengonsumsi makanan seperti es batu, sabun mandi, tanah liat, rambut, kotoran, dan sebagainya. Pika paling sering terlihat pada wanita hamil, anak kecil, dan orang yang mungkin memiliki gangguan perkembangan seperti autisme dan lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Google. Tidak bisa dibayangin emang gimana rasanya tidak diinginkan di dunia ini. Tetapi setidaknya, marilah kita bersyukur karena telah dilahirkan.
Itulah tadi cerita dari film Swallow. tahun 2019. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia, sampai jumpa di cerita selanjutnya.